Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Materi yang kita bahas hari ini adalah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Yuk kita simak pembacaan naskah teks proklamasi oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, sudah disimak ya. Dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan bangsa, kita telah melalui proses panjang yang membutuhkan keberanian dari para pahlawan. Ada serangkaian peristiwa penting yang harus dilalui menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut urutan kejadian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, tanggal 6 Agustus ada kejadian pengeboman di kota Hiroshima. Selanjutnya, selang 3 hari kemudian ada pengeboman lagi yang kedua, yaitu di kota Nagasaki. Tanggal 12 Agustus, Jepang berjanji supaya segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Tanggal 16 Agustus, peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 17 Agustus, barulah pelaksanaan proklamasi bisa dilaksanakan. Kita bahas satu persatu ya, yaitu mulai dari tanggal 6 dan 9 itu. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Ledakan itu melenyapkan 90% kota dan langsung membunuh 80.000 orang. Puluhan ribu lebih kemudian akan mati karena paparan radiasi. 3 hari kemudian, B-29 kedua mengebom atom lain di Nagasaki, menewaskan sekitar 40.000 orang di Jepang. Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan penyerahan diri negaranya tanpa syarat terhadap sekutu. Selanjutnya di tanggal 12 Agustus, Jepang janjikan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di sana Terauchi bilang, kapanpun Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Peristiwa penting lain di tanggal 14 adalah Jepang menyerah terhadap sekutu. Golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, Khairul Saleh mendengar kabar kekalahan Jepang dari radio BBC. Setelah Jepang menyerah, itu artinya terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Golongan muda merasa situasi tersebut merupakan kesempatan baik bagi Indonesia. Keesokan harinya, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, golongan muda langsung mengajak golongan tua untuk berunding, dan golongan muda mendesak segera diselenggarakannya proklamasi.
Akan tetapi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Menurut pendapat golongan muda, secepat mungkin dilaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Namun demikian, menurut pendapat golongan tua, untuk memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia itu harus menunggu waktu yang diberikan oleh pemerintah Jepang, sebab mereka telah memberikan janji kemerdekaan. Karena tidak menemui kesepakatan, akhirnya golongan muda berencana untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat tersebut tadi menyebabkan peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh yang terjadi pukul 3 pagi yang bertujuan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan mendesak mereka, yaitu Soekarno dan Hatta, agar mempercepat proklamasi kemerdekaan. Mereka dibawa ke sebuah rumah di daerah Rengas Dengklok yang rumah ini dulunya adalah milik warga masyarakat yang bernama Jogisung, keturunan Tionghoa. Alasan pemilihan tempat ke Rengas Dengklok karena kota ini berada di sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Letaknya jauh dari Jakarta, sehingga tidak diganggu oleh pihak Jepang. Merupakan kota yang dirasa sangat aman karena telah diduduki para anggota PETA yang dipimpin oleh Sudantjo Subeno. Bisa kita lihat pada peta dari Jakarta, kita harus melalui Bekasi, setelah itu Karawang, baru kita ke Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya pada sore harinya, Bapak Ahmad Soebardjo diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Yusuf Kunto adalah salah satu dari anggota golongan muda. Mereka tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 pada saat maghrib itu ya. Kemudian Ahmad Soebardjo berbicara kepada para pemuda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus sebelum pukul 12. Begini kata-katanya, "Kami datang ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta, serta membawa mereka kembali ke Jakarta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan." Di pihak golongan muda, mereka setuju karena sudah mendapatkan jaminan dari Bapak Ahmad Soebardjo, sehingga mereka memperbolehkan Bung Hatta dan Bung Karno untuk kembali ke Jakarta. Soekarno-Hatta dapat kembali ke Jakarta pada hari itu juga, yaitu tanggal 16 Agustus 1945 pukul 8 malam. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pada gambar terlihat bahwa yang menyusun teks proklamasi ada 3 orang. Yang pertama Bapak Soekarno, yang kedua Bapak Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Ahmad Soebardjo. Mereka bertiga yang menyusun teks proklamasi. Ini adalah rumah Laksamana Maeda. Alasan rumah
Laksamana Maeda yang dipilih sebagai tempat mempersiapkan teks proklamasi karena Laksamana Maeda adalah orang Jepang yang pro dengan Indonesia. Maka tidak akan dicurigai akan direncanakannya proklamasi kemerdekaan di sana. Saat ini rumah ini menjadi museum perumusan naskah proklamasi di Jakarta. Setelah mereka bertiga, yaitu Bung Hatta, Bung Karno, dan Bapak Ahmad Soebardjo selesai membuat teks proklamasinya, mereka bertiga keluar. Di luar sudah banyak menunggu golongan muda. Bapak proklamasi, yaitu Bapak Bung Karno, mengusulkan, meminta untuk semua menandatangani teks proklamasi ini. Namun Sukarni mengusulkan agar teks ini ditandatangani oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Setelah semua setuju, baru teks proklamasinya diketik oleh Sayuti Melik. Jadi ini adalah hasil ketikan dari Sayuti Melik pada saat itu. Pada saat mengetik, Sayuti Melik didampingi oleh BM Diah. Ini adalah diorama yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah semua siap, tibalah saatnya pelaksanaan proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Acara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Kemudian selanjutnya bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Pengibarnya adalah Latif Hendraningrat, Suhud, dan Trimurti. Jadi pada gambar sudah ditunjuk ya. Itu ada Latif dan Suhud, dan SK Trimurti adalah pembawa benderanya. Hingga saat ini bendera jahitan Fatmawati ini masih disimpan di Museum Tugu Monas sebagai bukti sejarah kemerdekaan Indonesia. Tidak lupa diiringi dengan lagu Indonesia Raya, yaitu lagu ini pertama kali dikumandangkan pada saat 17 Agustus 1945. Ciptaan dari Wage Rudolf Supratman. Biasa kita kenal dengan W.R. Supratman. Nah, tugas kalian adalah mencari informasi penting dari video yang telah kalian amati dengan cara membuat peta pertanyaan seperti di bawah ini, yaitu dengan menggunakan 6 pertanyaan. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Misalkan pertanyaannya adalah memakai apa. Apa yang dilakukan Bapak Soebardjo, Muhammad Hatta, dan Soekarno di kediaman Laksamana Maeda? Yaitu jawabannya adalah merumuskan teks proklamasi. Gitu ya contohnya ya. Mengapa misalkan? Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Karena negara Jepang dibom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Begitu selanjutnya sampai ke pertanyaan bagaimana itu. Jawaban bisa kalian tulis di buku kalian. Diusahakan tulisan yang rapi ya. Itu saja tugas hari ini.
Setelah mengerjakan IPS, kalian nanti boleh mengerjakan matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.